Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama siswa Adinda Salsabila dari kelas 101 dengan nomor induk 209427. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah untuk menentukan koefisien gesek, statis, dan juga kinetis antara bidang miring dan juga balok. Berikut adalah alat dan bahan yang akan saya gunakan dalam praktikum kali ini. Yang pertama adalah bidang miring. Di sini saya memanfaatkan meja sebagai bidang miring nanti. Berikut adalah objek yang akan saya gunakan sebagai benda yang akan meluncur pada bidang miring. Lalu saya juga membutuhkan Firefox untuk melakukan pengukuran. Dan yang terakhir ada alat tulis termasuk penggaris untuk mengukur panjang dan tinggi. Dan juga pulpen untuk mencatat data. Pertama-tama, letakkan benda di atas bidang miring, naikkan sudut agar benda tepat akan bergerak, tahan dan ukur sudut menggunakan fitur inclination dalam aplikasi Firefox. Ulangi percobaan berikut sebanyak 5 kali untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Dan jangan lupa untuk mencatat hasilnya. Langkah yang harus dilakukan adalah susunlah objek dan atur sudut kemiringan bidang miring agar benda bisa bergerak dengan percepatan tertentu. Ukur waktu yang diperlukan objek selama meluncur menggunakan fitur acoustic stopwatch pada aplikasi Firefox. Ketuk ponsel atau buat suara saat benda mulai meluncur, dan stopwatch akan langsung berhenti ketika benda berbenturan dengan handphone. Ulangi percobaan tersebut sebanyak 5 kali untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Dan jangan lupa catat hasilnya. Adalah tabel percobaan dalam kegiatan menentukan koefisien gesek statis dan juga koefisien gesek kinetis. Untuk yang pertama, tabel percobaan menentukan koefisien gesek statis. Terdapat 5 kali pengulangan agar mendapatkan hasil yang akurat. Untuk percobaan pertama, didapatkan besar sudut 24,23 derajat. Percobaan kedua, didapatkan besar sudut 24,63 derajat. Untuk percobaan ketiga, didapatkan besar sudut 24,11 derajat. Percobaan keempat, didapatkan besar sudut 23,75 derajat. Dan percobaan kelima didapatkan besar sudut 22,86 derajat, sehingga didapatkan rata-rata 5 kali percobaan tersebut adalah sebesar 23,916 derajat. Yang kedua, dalam kegiatan yang kedua yaitu menentukan koefisien gesek kinetis, berikut adalah tabel percobaannya. Untuk percobaan pertama, waktu tempuhnya itu sebesar 0,960 detik. Percobaan kedua 0,953 detik, kemudian percobaan ketiga 1,194 detik, percobaan keempat 0,845 detik, percobaan kelima 1,056 detik, sehingga didapatkan rata-rata waktu tempuhnya yaitu sebesar 1,0016. Dalam percobaan yang kedua ini didapatkan juga kemiringan sudut sebesar 23,68 derajat serta panjang lintasan yang ditempuh sebesar 60 cm atau setara dengan 0,6 meter.
hasil analisis data dalam proses penentuan koefisien gesek statis. Untuk benda yang diam di atas bidang miring, maka besar percepatannya adalah 0, sehingga berlaku hukum 1 Newton sebagai berikut. Setelah itu, bisa didapatkan kesimpulan bahwa setelah melalui proses rumus yang panjang, didapatkan kesimpulan bahwa mu statis sama dengan mg sin theta per mg cos theta, karena mg bisa dicoret, atas bawah dicoret, kemudian tersisa sin theta per cos theta yang berarti sama dengan tan theta, maka mu statis sama dengan tan theta. Bisa dihitung langsung, yaitu mu statis sama dengan tan 23,916. Didapatkan bahwa mu statis sebesar 0,4434731,351. Analisis data dalam proses penentuan koefisien gesek kinetis. Untuk benda yang mula-mula diam di atas bidang miring kemudian bergerak ke bawah sejajar bidang, maka pada benda berlaku hukum 2 Newton sebagai berikut. Untuk langkah yang pertama, harus dicari terlebih dahulu percepatan sejajar bidang. S sama dengan VA kali T plus setengah AT kuadrat. S sama dengan setengah AT kuadrat, sehingga bisa didapatkan bahwa A sebesar 2S per T kuadrat. Kemudian langkah yang kedua yaitu mencari koefisien gesek kinetis. Sigma F sejajar sama dengan M kali A sejajar. Bisa terlihat caranya di situ. Lalu dapat disimpulkan bahwa mu kinetis didapatkan persamaan yaitu G sin theta min 2S per T pangkat 2 per G cos theta. Maka dari percobaan kali ini dapat ditentukan koefisien gesek kinetisnya adalah mu K sama dengan 10 sin 23,68 derajat min 2 kali 0,6 per 1,0016 kuadrat per 10 cos 23,68 derajat, sehingga didapatkan bahwa mu kinetisnya adalah 0,438553. Perhitungan tersebut, kita mengetahui bahwa besar koefisien gesek statis dan kinetis nilainya berbeda, dan koefisien gesek statis lebih besar dari koefisien gesek kinetis, sehingga bisa disimbolkan mu S lebih besar daripada mu K. Kesimpulan yang bisa didapatkan adalah, dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan sistem bidang miring dengan besar sudut 23,916 derajat memiliki koefisien gesek statis sebesar 0,4434731,351. Dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan sistem bidang miring dengan besar sudut 23,68 derajat memiliki koefisien gesek kinetis sebesar 0,438553. Dapat disimpulkan bahwa mu S lebih besar daripada mu K, yang berarti koefisien gesek statis lebih besar daripada koefisien gesek kinetis. Sekian penjelasan mengenai praktikum mencari koefisien gesek statis dan kinetis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.